Terhormat, prolog. Selamat malam. Sebelum pertunjukan ini dimulai, marilah ada baiknya kita membangun kesepakatan, yaitu hendaknya pertunjukan kita malam ini tidak diganggu oleh bunyi ponsel atau pagar. Bunyi-bunyi ilegal itu sementara diharamkan. Maka saya memberikan kesempatan kepada Anda untuk mengeksploitasi naluri purba. Segeralah Anda menjadi pembunuh. Bunuhlah pagar dan handphone Anda. Ini jauh lebih baik ketimbang Anda membunuh orang atau membacok hanya karena perbedaan visi atau pendapat. Kalau nanti ternyata masih berbunyi, nikmatilah resikonya dibisui penonton. Baiklah, saudara, meskipun saya berdiri di sini dengan wajah coret-coret kayak badut, sesungguhnya saya ini bukan badut. Karena terus terang saya tidak ingin memperbanyak jumlah badut di negeri. Dari hari ke hari, jumlah terus menggelembung. Kita sudah jadi polisi badut, over kuota, semua posisi sudah diisi oleh orang-orang lucu dan menggemaskan. Sampai-sampai tukang monolog yang sok melucu terancam kehilangan sandang pangannya. Sekarang saya ingin mengajak para penonton yang terhormat untuk sekejap menengok keberadaan mayat-mayat. Tapi saya harap Anda jangan membayangkan suasana horor seperti yang sering terlihat dalam sinetron-sinetron misteri di televisi. Kalau horor di televisi itu tidak menakutkan, tapi justru malah menggelikan. Tidak membuat bulu kuduk berdiri, tapi malah membuat satu-satunya elemen dalam tubuh saya berdiri. Yaitulah salah satu kelebihan dari bangsa kita, terlalu cerdas hingga apapun yang dilakukan seiring meleset dan sasaran. Maupun bikin horor malah menggelikan, mau mengusut perkara dan menuntaskan kecurangan-kecurangan, hasilnya dicapai malah penundaan dan pengampunan. Nah, sekarang kita mulai saja pertunjukan ini dengan pantun pendek. Kapal keruk talile kencang, nyemplung laut dihandang gelombang. Nonton monolog obat puyeng, asal rileks dan dada lapang. Bagian pertama. Sebuah sel panggung ramah dan sayup, terdengar jeruji dipukul monoton. Lalu perlahan sepotong cahaya berbagi lembing perak menghujam tubuh Siwi yang lunglai kepayah bersandar di jeruji sambil memukul-mukul piring seng. Sesekali memegang bahkan meraung. Siwi memukul piring seng sambil kemudian muncul suara derap sepatu. Semulai pelan kemudian mengeras dan mengeras. Siwi tergerak, mendadak piring seng itu berhenti bersuara, menolak berbunyi. Siwi sekuat tenaga berusaha terus membunyikan piring itu ke jeruji sel, tetapi piring sel itu tertahan diam. Siwi marah seperti piring seng. Kenapa? Takut? Kamu ini aneh loh. Cuma piring seng saja kok langsung gemetar begitu. Mendengar derap sepatu, ayo terus bersuara, bernyanyilah. Karena hanya kamulah satu-satunya sahabat yang di sini, Siwi. Mencoba sekuat tenaga menggerak piring itu, tetapi piring itu tetap tak bergerak. Dasar piring pengecut, ingat eksistensimu ini sudah kuat kuangkat, sehingga kamu tidak sekedar menjaga alat makan, tapi subjek yang bersuara. Kamu punya hak bersuara. Ayo bersuaralah. Kembali Siwi berusaha membunyikan piring itu, tetapi tetap tak bisa. Ayo toh, sebagai perkakas yang nasibnya sudah saya naikkan, mestinya kamu harus tunduk kepadaku. Ngerti? Malam mendadak piring itu menyerang Siwi. Eits, kamu kok malam menyerang? Tahu saya pasti kamu sudah kalingkong dengan para aparat untuk melawan saya. Iya kan? Pasti diam-diam saat saya tertidur kamu keluar sel kayak kasak kusuk dengan mereka dan menyusun rencana supaya tidak loyal padaku. Piring itu menggeleng. Sudah, jangan mikir. Di sini kamulah satu-satunya sahabatku. Saya berteman dengan kamu karena hanya dengan beginilah saya bisa memelihara akal saya, menjaga kemampuan saya untuk memelihara harapan impian. Alangkah konyolnya jika saya sudah tidak mempunyai harapan, dan lebih konyol lagi jika saya tidak punya kemampuan untuk memelihara harapan. Jadi tolong janganlah sekali-kali kamu membelot melawanku. Terimalah ketulusan cintaku. Atau jangan-jangan kamu ingin agar saya ada interim. Kamu harus bersyukur karena kamu mempunyai kedudukan sejajar denganku. Jangan bertingkah lu. Saya mutasi jadi kukus di peolin kamu. Mendadak seperti terdengar langkah kaki atau entah apa begitu pelan seperti bisikan membuat Siwi menajam pendengaran mendengar
telinganya ke piring seng itu. Mendadak piring seng itu melancang seperti kaget dan ketakutan. Siwi berbicara pada piring seng, "Hai, mau kemana? Jangan tinggalkan aku. Cepat turun, jangan ngambek gitu. Ada apa sih?" Piring seng itu masih melayang bergerak seperti bicara. "Kamu ngomong apa? Ngomong saja terus terang." Piring seng itu terus turun mendekati Siwi, nampak berbisik, "Ayo toh, jangan berbisik-bisik begitu. Ah, yang benar, kamu jangan sembarangan bisik-bisik. Atau kamu mau jadi tukang bisik? Semprul. Yang menentukan kamu mau jadi apa itu aku. Nasibmu sepenuhnya di tanganku. Aku bisa saja menjadikanmu terhormat, tapi bisa saja menjadikan kamu barang rombengan. Begitu saja kok repot. Sini, apa kamu ingin saya jadikan barang rombengan?" Piring menggeleng. "Makanya sebaiknya aparat kamu jangan semena-mena, apalagi dengan orang sipil." Piring ngambek lalu melayang lagi menjauhi Siwi. Loh, jangan kabur. Percayalah, meskipun aku ini sipil yang sedang berkuasa, setidaknya atas dirimu aku tidak akan menyakitimu. Apalagi menculik atau menyelamatkan kamu. Justru ingin menjadikan piring yang mandiri, piring yang merdeka. Digertak begitu, piring langsung mengerut, lalu Siwi berusaha membunyikan piring itu kembali. Tetapi mendadak terdengar suara derap sepatu membuat Siwi ketakutan. "Siwi, setelah suara sepatu itu berlalu, ngomong kepada piring seng, ternyata kita sama-sama ketakutan. Ternyata ada lebih berkuasa daripada saya yang orang sipil ini. Ternyata ada lebih aparat daripada aparat macam kamu. Mereka adalah aparat yang hanya bisa membentak, memerintah dan maksa kita untuk patuh melalui teror dan ketakutan. Ternyata kita ini senasib. Ternyata kita ini sama-sama sipil, sama-sama rombengan." Membanting piring seng, Siwi terburuk. Musik tipis mengalun. Sel ini kembali ditangkap kesenian yang kena Siwi mengalahkan tikar. Minum suasana kondor. Siwi mengambil kartu lalu membanting-banting kartu seakan-akan sedang berbunyi. Siwi setengah mengelung, setengah merancau. "Penjara kuburan, apakah yang membedakan keduanya? Barangkali tak ada. Setiap ada tak ada yang ingin memikirkan keduanya. Berusaha sedapat mungkin tak bersentuhan dengan orang, tak ingin berhubungan dengan kuburan, karena selalu mengingatkan pada kematian dan tak mau berurusan dengan penjara karena juga seringkali berujung kematian." Dengan payah ia berusaha bangkit, kembali menarawan keluar jeruji, memukul-mukul piring seng, kemudian bergerak pelan ke arah bibir panggung dan suara musik sayu perlahan menghilang, bagai angin yang bergerak menjauh. Siwi, kepala penonton. Anda pasti membayangkan kalau saya ini tokoh besar, tokoh oposisi yang ditangkap kemudian dipenjara. Ya, setidaknya seorang demonstrasi militer lah. Wow, betapa gagah mulianya prasangkaan saudara itu. Semestinya saya ini harus merawat kesalahpahaman itu. Sebaiknya mungkin agar saya bisa sedikitnya terhibur sehingga diam-diam saya ini bisa merawat bahwa diri saya ini memang orang yang penting, orang besar yang selalu ditakuti penguasa. Tapi sebenarnya mencermati sosok mandiri, saya kok curiga. Jangan-jangan saya ini memang orang yang besar. Setidaknya ada yang besar di dalam diri saya. Ya loh, jangan-jangan saya ini benar-benar pemberani, militan, dan cerdas. Siwi meminta konfirmasi pada piring yang tergolek di lantai, lalu memantau diri seperti orang yang bercermin. Iya kan? Cobalah lihat. Setidaknya saya ini mempunyai potongan seperti pembangkang. Bertanya kepada piring, pantas kan jadi pembangkang? Soalnya jadi pembangkang itu ternyata enak. Kalau nasibnya baik bisa terpelanting naik jadi penguasa atau setidaknya jadi petinggi negara. Perkara sesuai jadi penguasa lalu lupa berjuang itu bukan soal pengkhianatan. Bukan itu, justru menunjukkan sikap konsisten untuk melalui tindak konsisten. Tapi celakanya saya ini cuma seorang juru kunci. Kuasa yang cuma sebatas kuburan dan tulang-tulang berserakan. Itu pun cuma juru kunci kuburan umum. Tentu nasib saya akan jauh lebih baik misalnya kalau saya ini juru kunci taman makam pahlawan. Sebab menjadi juru kunci taman makam pahlawan tentu lebih prestisius dan memiliki banyak privilege. Lah, ya jelas. Lawong yang diurus itu jasad para pahlawan. Ingat, pahlawan sambil menggelembung mulut.
Meskipun yang disebut pahlawan itu lebih baik orang-orang yang memegang senapan. Istilah yang digunakan saja beda. Kalau orang yang bersenapan yang mati maka disebut gugur atau tugas. Gugur satu tumbuh seribu, tunai sudah janji bakti. Loh, mati aja udah lugunya. Coba kalau orang yang biasa mati, paling banter disebut meninggal. Apalagi kalau hanya orang kiri yang mati, maka dengan semena-mena ia disebut tewas atau koid. Bahkan modal. Kok nggak ada yang karena mati disebut, kok nggak ada orang kiri yang disebut gugur atau tewas atau tugas. Padahal seorang kiri pun pada galibnya juga punya tugas mulia, karena kemuliaan itu ada ukuran sendiri-sendiri. Tergantung bagaimana kita memaknai kemuliaan itu. Meskipun ada kebangetan jika tiba-tiba ada kiri yang merasa benar-benar mulia. Gila masyarakat ini, ternyata masyarakat mayat pun disekat-sekat oleh kelas. Tergantung dari status sosial dan derajat yang ditulis para pendekar cenderung menganggap semena-mena. Cenderung menganggap senapan sebagai ukuran pahlawan, bukan pada kecemerlangan otak, ketulusan pengabdian dan keterangan integritas dirinya. Tapi saya tidak ambil peduli, meskipun mayat-mayat yang saya urusi tidak kategori sebagai pahlawan. Saya tuh bangga sekaligus terharu, karena mayat-mayat yang harus tak pernah mengeluh, meskipun tempat persemayanannya panas, gerah, sumuk, mereka tidak minta AC. Untuk ruang kuburnya sangat berbeda dengan mayat-mayat kuburan Senayan. Baru sekali jadi mayat sudah macam-macam, menuntut itu, meminta kenaikan gaji. Akhirnya saya paham kalau toh mereka itu tak banyak menuntut ini. Barangkali mayat-mayat itu memang sudah lama terdidik, terbiasa hidup menderita. Mereka hidup di dunia sehingga wajar misalnya jika mereka lebih merasa nyaman di kubur, karena di dalam kubur mereka tidak pernah mengalami tekanan-tekanan dan bentuk apapun. Mayat-mayat yang diurus begitu santun, mereka ada klien-klien yang terhormat, meskipun bisa menjadi mereka mati tidak dengan cara terhormat. Mungkin saja ada yang terpaksa disekyoknya untuk mati karena diberi bonus peluru, atau mendapat kehormatan yang dijerat lehernya, dipaku kepalanya, diperam dan kulkas. Dan ada satu mayat perempuan yang membisikkan bahwa ia mati sebab kemaluannya dimasuki benda bulat, panjang dan tumpul, selonjong besi yang bulat, panjang dan tumpul itu dimasukkan pelan-pelan, kemudian ditekan sekuat tenaga hingga rahimnya hancur, kemudian ia dibuang di hutan. Saya benar-benar terkesima dengan nasib mayat sahabat saya itu. Mbak, wahai mayat yang selalu hadir dalam mimpi burukku, di manakah kamu? Ceritakan padaku tentang dirimu. Apa sih status Anda waktu hidup di dunia? Tambah, saya hanyalah seorang pemburu. Lalu kenapa Anda sampai meninggal? Saya ditunggu memimpin demonstrasi kenaikan gaji. Bukankah Anda yang bernama? Jangan sebut nama saya. Nama saya telah menjadi hantu yang menakutkan bagi orang-orang yang dengan bangga menghasilkan nama demi perut mereka. Tapi nama Anda sudah sangat terkenal, bahkan menjadi legenda yang cukup menggoncangkan dunia peradilan. Coba peradilan hanya terguncang namun tak mampu membuat apa-apa. Nama saya hanya berhenti sebagai fakta, sebagai data yang disimpan dan berkas-berkas mereka. Apakah Anda bisa menyebut nama orang-orang yang menyelamatkan Anda? Tidak. Kalau saya sebut mereka, pasti akan membunuh saya lagi. Saya takut untuk mati yang kedua kalinya. Siwi tersadar, lalu berkata, kenapa aku justru dilewehkan mengurusi persoalan besar yang masih gelap? Bukankah persoalanku sendiri masih gelap? Aku sendiri tak pernah tahu bahwa diriku memiliki kelayakan untuk dikurangi seperti ini. Tapi soal barangkali kamu layak untuk tidak layak di penjara, ya jelas kasus ini butuh korban, butuh tumbal, dan aku menolak untuk ditumbalkan. Besok kepada integrator akan saya katakan persoalan yang sesungguhnya, biar semuanya jelas. Siwi mengantuk. Walah, integrasi, lagi-lagi integrasi. Mendadak terdengar derap suara sepatu. Siwi ketakutan. Ia segera berbunyi dan tidur meringkuk di salah satu ruangan sel musik keras menyapu. Bagian kedua.
Ketika Siwi tertidur, setting teruji panjang berusaha menjadi gerbang kubur yang mendadak terbuka. Terdengar suara deruk-teruk mengaram dalam kelam, lalu menghadap derap kaki memasuki kubur, teriak-teriak yang seakan menyembunyikan rahasia, tetapi diucap dengan tergesa. Semua menggambarkan suasana pemakaman ratusan mayat yang serba darurat, cepat dan gawat. Siwi perlahan-lahan bangun dari tidurnya, tergerak menyaksikan semua itu. Lalu ia pelan-pelan mengandap sampai kemudian suara truk menderung menjauh. Siwi mengamati timbunan tanah, seakan sekali-kali menggorekkan dengan tangan gugup. 1, 3, 10, 4, 400, 1500, 5000. Terus menghitung. Dari malam ke malam, semakin banyak saja mayat yang mereka laparkan. Keburukan terpencil ini. Sudah malam yang ke-10 atau entah berapa, atau saya yang malas mengingat. Karena begitu sering hal ini terjadi. Aneh, apa sebenarnya sedang terjadi? Sepanjang saya jadi penjaga makam, baru kali ini saya mengalami kejadian aneh. Saya memang mendengar salah satu ini sering terjadi pembunuhan. Jangankan ini bukan sekadar pembunuhan, tapi pembantaian. Siwi bergerak ke sekeliling panggung, mengamati mayat-mayat yang terkubur menggelipang tak sempurna. Ia terkepung oleh hamparan mayat yang begitu mengenaskan. Berulang kali ia memungut suatu yang mengamati benda yang ada di tangannya, dan ia selalu kaget terbelalak kepada bijinya, kepada biji mata, tangan, kaki gila, tubuh manusia tercerai-berai seenak udelnya. Rupanya iblis sudah menjelma pada diri manusia. Perilaku mereka jauh lebih iblistik daripada iblis itu sendiri. Siswa bergerak mengamati mayat-mayat yang bergelimpang. Musik Siwi menguburkan mayat-mayat yang dalam suasana karikatural, sampai akhirnya terhenti ketika menjumpai mayat perempuan berkuning langsat. Astaga, saya kenal perempuan ini. Kenapa ia harus mati? Gila, aroma kematiannya sangat terasa. Dan dari selangkah masih mengalir darah. Sempat-sempatnya pembunuh ini menyempurnakan iblisnya sehingga hancurlah kehormatan perempuan ini. Mayat perempuan itu Meriti. Saya tidak tahu kesalahan kami. Tiba-tiba saya terlihat puluhan orang datang menyerbu toko kami. Harta benda kami dijerah. Mereka seperti menumpahkan kebencian kepada kami. Papa, Mama, saya disiksa. Sementara saya dan caci saya dijadikan pesta. Keluarga kami dibantai, toko kami dibakar. Lalu papa saya dilempar ke dalam lautan api. Juga mama saya, caci saya, engkong saya, dan saya. Gila, peradaban apa ini? Bagaimana mungkin nafsu dan kekejaman bisa bekerja sama seperti kekompakan begini? Manajemen kekayaan macam apa yang mereka gunakan? Apakah ini yang disebut kekejaman dengan paradigma baru? Paus. Paradigma dasmu. Siwi mengatakan satu persatu mayat ini. Dengan perasaan bertahan, ia berulang kali mau muntah, mencium anyir darah. Ia memantung di antar mayat-mayat cemas. Siwi berangkat. Barangkali kuburan ini tak cukup mampu mayat-mayat tak bernama ia. Ribuan mayat orang mati, serapuh daun rontok ditiup angin. Kenapa begitu gampang orang mati? Kenapa begitu ringan orang membunuh? Sering orang mencabut bulu ketiak. Mereka tak lagi butuh orang untuk membunuh. Dan para korban pun dipaksa untuk boleh tahu kenapa harus mati. Apakah mereka harus mati? Hanya karena perbedaan warna kulit, beda bentuk matanya, berlain cara bicara, bahasa, atau hanya karena tidak sama ketika menyembah Tuhannya. Kenapa? Untuk semua perbedaan itu sekarang ini orang yang mati. Aneh, begitu banyak orang yang tak berdosa mati, sementara orang yang berdosa di luar bisa banyak malah tidak mati-mati. Ini sangat-sangat tidak fair. Ini sudah kebangetan. Saya jadi percaya maut ternyata tidak bisa bekerja sendiri, sebab maut diciptakan maupun diselenggarakan. Siapapun bisa berkuasa. Mereka bisa menaburkan maut kapan saja, sehingga udara yang terhisap selalu berbau kematian yang bisa diorder kapan saja. Siwi menyulut rokoknya, menghembuskan asap kuat-kuat. Siwi tiba-tiba tersadar jika dirinya telah ngelantur. Loh, saya ini kan cuma menjaga makam, juru kunci kuburan.
Kok heroik banget Seharusnya saya tak perlu repot-repot memikirkan soal ini. Biarkan saja. Begitu saja kok repot. Bukankah bagi saya kematian itu tidak menjadi hal biasa. Malah kalau sehari tak ada orang mati, saya justru aneh. Saya jadi kehilangan peluang menghasilkan pun berkurang. Penghasilan pun berkurang. Jadi mestinya kalau ada orang mati, diam-diam saya bersyukur. Itulah sebabnya jangan bilang-bilang ya. Setiap hari saya sering berdoa agar Tuhan memperbanyak jumlah angka kematian. Tuhan kirimkan kematian ke kuburan kami. Gusti Allah, paringilah seripah. Tapi tentu saja saya cuma berharap pada kematian yang wajar, yaitu orang yang benar-benar mati karena dipanggil Tuhan, bukan karena kematian loh, bukan karena dimatikan. Loh, jelek-jelek. Saya ini menjaga makam yang sedikit tahu etika, tahu fair play, win and win, slotin, cincai. Karena itu pula di kuburan sini saya tak pernah main kadal-kadalan. Saya ogah melakukan korupsi. Habis memakam tidak ada yang layak dikorupsi. Di sini apa bunga? Masih lumayan kalau bunga bang. Apa kemayan? Lumayan juga bisa untuk mulut-mulutan. Masa saya harus rebutan dengan demet? Kalau toko saya harus melakukan tindakan ilegal, paling banter saya cuma menyewakan tempat bagi pasangan yang gak kuat sewa hotel. Shop time di sini lebih murah. Nah, lihat di pojok yang gelap sebelah sana. Biasanya mereka main cukup menggelarkan koran. Heran saya, apa yang mereka nggak takut getar? Tapi ini juga keuntungan sambil yang cukup dilumayankan. Samping dapat uang sewa, sekali-kali saya juga bisa mengintip mereka. Jadi setiap malam saya bisa lihat secara langsung BF. Pada awalnya memang seru dan sur, tapi lama-lama bosan juga. Habis gayanya menontonnya sih, mereka kurang berani melakukan terobosan kreatif dan penjajahan estetis. Terlalu kuno dan konvensional. Ya begitulah saudara-saudara, ternyata saya tak cuma berurusan dengan mayat, tapi juga dengan bermacam orang yang beragam watak. Ada yang memang datang untuk ziarah kubur, tapi ada juga yang datang untuk meminta berkah. Itu loh. Di tengah-tengah itu biasanya puluhan orang berteriak di bawah pohon beringin besar itu. Katanya sih ada yang menunggu pohon beringin itu. Kata orang-orang, di bawah pohon beringin tersimpan harta karun yang luar biasa. Pikiran gedeng, macam apa ini? Apa yang memang dulu ada raja yang mengharuskan duit negara lalu menyimpan di bawah akar-akar kering beringin itu sehingga harta korupsi tak terlacak. Tidak paham saya. Loh, percaya sama kok beringin. Percaya kok sama pohon beringin. Break istirahat. Siwi terserak. Ia mendengar suara mengerang. Suara itu sungguh-sungguh sudah mulai terdengar sunyi. Saat Siwi masih asik bicara, sampai kemudian erangnya itu menyadarkan Siwi dan membuat segera mencari asal suara. Lalu ia mendapati satu tubuh yang tergolek, kotor dan payah, setengah hidup setengah mati. Tangannya menggapai-gapai minta tolong. Segera Siwi membopong tubuh itu. Kepayahan serentetnya ke tempat yang lebih betarang. Dengan satu gerakan Siwi berubah posisi, menggeletakkan payah dengan tangan menggapai-gapai. Siwi berusaha peran jadi mayat seorang mahasiswa menggerakkan kepayahan. Tolong, aduh, panas, terus menjerat. Tolong, air. Kalau ada teh panas juga boleh. Dengan satu gerakan mayat ini kembali berusaha menjadi Siwi, mencoba menolong dan menenangkan Siwi. Tenang mas, saya Siwi. Ya, Siwi, SIWI, menjadi makam di sini. Gak usah takut. Ayo duduklah. Mau minum apa? Siwi bergerak mengambilkan air minum kembali dan meminumkannya pada mahasiswa itu. In my chair. Nah, begitu kan enak, mas. Aman di sini. Siwi berusaha menjadi mahasiswa. Apakah saya di neraka? Kok panasnya bukan main. Aduh, jangan masukkan saya ke neraka. Jangan siksa saya. Jangan potong kemaluan saya. Percayalah selama ini jadi mahasiswa, saya selalu menggunakan kemaluan saya untuk hal-hal yang tidak dimalukan. Tapi kalau toh cuma sekali pernah juga. Tapi itu saya lakukan dengan amat sangat terpaksa karena nggak kuat nangmet
Tapi itu cuma sekali sih, 2 kali. Pertama dengan pacar, yang kedua dengan ibu kos. Tapi percayalah, dia yang memaksa saya sehingga saya pun terpaksa dengan penuh sukarela memenuhi permintaan yang penuh paksaan itu. Itu pun terpaksa saya lakukan karena saya mencoba menghargai perasaannya yang memang saya harapkan. Siwi, andai ini kok malah bikin pengakuan segala. Mas, berdosa ya berdosa, tapi jangan jujur-jujur amat. Mestinya ada ini justru harus berbelit-belit. Bahkan kalau perlu bikin segala macam trik biar pemeriksanya bisa lebih dramatik. Pakai pura-pura sakit, siapa tahu nanti dikasih hit. Kalau terus diampunin, tapi mengapa pakai mengaku-ngaku segala? Lah wong situ masih di alam kubur, belum di alam sono. Mahasiswa, duh, saya masih di dalam alam kubur, pantesan kok gelap. Terus Anda ini siapa? Interrogator, alam kubur yang. Aduh, jangan periksa saya. Jangan. Saya tidak siap diperiksa. Jangan cecar saya dengan pertanyaan yang sangat sulit. Jangan, selama hidup jangan mahasiswa. Saya sudah terlalu capek menjawab pertanyaan yang sulit-sulit dari dosen. Apalagi pertanyaan bersifat esai. Saya malah sering bingung kalau you malah bertanya kepada saya yang gampang-gampang saja. Ya cek poin saja. Jadi saya tinggal melingkari saja. Saya ini Siwi, penjaga kuburan ini. Tenanglah, Anda nggak usah panik. Anda ini belum mati, ayo diminum. Nah, segar kan? Nah, duduklah dengan tenang. Ambil nafas dalam-dalam, lalu hembuskan pelan-pelan. Tak perlu khawatir, di sini ada aman. Mahasiswa kembali panik. Tapi orang-orang bertopeng itu jumlahnya mereka banyak, sangat banyak. Lihat mereka berdedap kemari. Jangan siksa saya, jangan bunuh saya. Bukan saya penggeraknya, bukan. Jangan copot jantung saya. Siwi, jantung, bukanlah jantung Anda masih ada, coba raba dan dada. Nah, masih berdenyut kan? Anda masih hidup. Mahasiswa, benarkah saya masih hidup? Kemarin saya merasa sudah mati. Dada saya terasa pecah, entah oleh apa, entah oleh siapa. Tapi saya melihat kelebahan orang-orang bertopeng di meringkus saya, membekap saya, mencekik saya. Tubuh saya berulang kali dibanting, diinjak, diludahi, dan mendadak tangan-tangan berkelebat menghujat beranting di dada saya. Ya, darah segera muncrat terus mengalir deras amat deras sampai berliter-liter. Pandangan saya berkunang-kunang. Saya jatuh, terkapar, tak berdaya. Di dalam kesadaran saya yang timbul tenggelam, saya terasa mereka menyeret tubuh saya, terus menyeret jauh sampai saya sadar. Sampai akhirnya Anda menemukan saya di sini, di kuburan sunyi ini. Mas Siwi, saya berterima kasih karena Anda telah menyelamatkan saya. Tapi meski nasib cukup beruntung, saya toh tetap sedih. Puluhan bahkan ratusan teman saya mati mengenaskan di jalan, di selokan. Mereka beramai-ramai dibantai. Justru ketika mencoba menghentikan pembantaian, kami memperjuangkan pikiran waras. Tapi orang-orang bertopeng itu menjawab dengan nyala. Kenapa? Dan gebukan pentungan. Mahasiswi, kita harus menghentikan proyek gila ini. Siwi, kita siapa? Bagaimanapun kita ini beda. Anda mahasiswa, saya cuma juru kunci. Mahasiswa itu masa depannya jelas, bisa lulus sarjana, jadi birokrat, jadi politikus, jadi pengusaha. Sedang juru kunci maupun jadi apa? Juru kunci itu jabatan paripurna. Pol masuk ada juru kunci, terpeleset jadi dirjen, memaksa mahasiswa. Meskipun mahasiswi ini cuma juru kunci, tapi mahasiswi tahu banyak soal pembantaian ini. Mahasiswi mesti berani jadi saksi kunci untuk membongkar kasus ini. Siswi kaget, bahkan setengah takut. Si saksi kunci, aduh jangan mas, apalagi saya ini cuma teri yang gampang diuntal oleh ikan-ikan kakap. Mahasiswa, justru karena kita teri, maka kita harus berani tersaksi agar ikan-ikan besar tidak sewenang-wenang melalap jutaan teri yang lain. Tapi semua terserah mahasiswi. Saya cuma mengajukan dan kelebat bayangan orang-orang bertopeng di bagai muncul dari rimbunan kelam. Siwi ketakutan mencoba membunyikan sementara Siwi menderap langsung.
pontang-panting menyelamatkan diri. Beberapa saat kemudian kelebat bayangan orang bertopeng itu menghilang. Siwi merasa selamat dari ancaman, meski ia mencari juga cemas dan egos-egosan. Siwi, orang-orang bertopeng itu lagi siap benar-benar mereka. Apa hubungan orang-orang yang bertopeng itu dengan pembantaian ini? Demi pembantaian ini yang kini berkecamuk di mana-mana. Apa orang-orang bertopeng itu mengirim mayat-mayat ke sini? Si mengamati keliling, melangkah hati-hati lalu mengijak mayat-mayat yang bergelimpang memenuhi kuburan. Bau kematian yang berpusat memenuhi udara. Apakah mereka tak bisa lebih berderap sedikit dengan memberi penghormatan yang layak bagi mayat-mayat? Boleh jadi ketika hidup mayat-mayat ini memang menconteng, perusuh, memberontak atau apa saja. Tetapi bukan mereka, mayat-mayat ini boleh dilempar begitu saja ke kuburan tanpa penghormatan. Lalu Siwi bergerak ke satu sudut, mengambil bendera-bendera putih mungil yang terikat pada batang-batang kubuh kecil. Kemudian mencapkan bendera-bendera putih itu ke tanah seperti tengah menanam nisan sambil terus berbicara. Siwi, aku tak kenal kalian, tapi aku tak bisa membiarkan kalian terkubur tanpa penghormatan. Menancapkan bendera-bendera putih itu, anggap saja ini upacara kecil bagi kematian kalian. Semoga saja bisa membuat kalian sedikit terhibur. Aku tak punya banyak dana untuk membiayai upacara besar bagi penguburan kalian. Aku tidak menjaga kuburan, maafkan aku. Upacara ini kurang sempurna. Tak ada trompet yang mengirimkan pemakaman kalian. Tak ada tempat salvo. Tak ada liputan televisi. Tak ada bunga. Tak ada kembang api. Terus menanam bendera-bendera itu sampai hampir ada bunga. Tak ada kembang api memenuhi semua sudut kuburan. Sementara itu, sebagai doa yang mengirim upacara kecil, terdengar suara gemeram seperti suara orang yang bertahlilan, seperti suara-suara berdoa yang menggigil begitu gaib. Seorang itu menjadi bagian dari upacara penguburannya tengah dilakukan. Siwi istirahat dengan damai. Tak usah kalian mengungguk mereka membantai kalian. Aku tahu kalian marah dan menyimpan dendam karena kematian kalian terasa begini hina. Bagiku, para pembantai kalian yang jauh lebih hina. Siapapun yang membantai kalian sungguh luar biasa, menjijikan. Kemukaan kukira hanya setan. Setidaknya mereka yang bersekutu dengan kekuasaan setan yang bisa melayakkan pembantaian macam ini. Celakanya kita tak pernah tahu siapa mereka itu. Ya benar, mereka orang-orang macam kalian lain tak lebih dari seekor hama yang selalu dianggap mengancam hasil panen kekuasaan mereka. Padahal mereka tidak pernah menanam, tidak pernah kecuali memaksa memeras keringat seorang lain untuk mencocok tanah. Mereka tak pernah dari mandor-mandor yang menganggap kekerasan sebagai kebenaran sambil terus menanam bendera-bendera putih kecil itu dalam benak Siwi berkecamuk menggelisahkan. Bercampur kecemasan sampai kemudian terdengar suara tangis bayi yang menyayat-nyayat. Tangis itu mula-mula terdengar sekali, membuat Siwi menajam pendengaran lalu ingin itu menghilang. Siwi kembali menanam bendera-bendera itu putih dengan khusyuk. Lalu kembali terdengar suara bayi mengkerik. Siwi mencari sumber suara, tapi suara-suara bunyi itu selalu mendadak lenyap ketika Siwi mendekat. Siwi, aneh, jangan-jangan bayi itu anak jin yang dibuang ke kuburan. Tapi untuk apa jin membuang anak itu? Dia bukan termasuk makhluk yang tidak bertanggung jawab seperti manusia yang gemar membuang bayi dari hasil hubungan yang tidak resmi. Kembali terdengar suara tangis bayi. Kali ini segera disusul tangis bayi-bayi yang lain. Tangis bayi itu bagaikan muncul dan segala penjuru menjadi nyanyi-nyanyi keperingan yang berkumandang memenuhi malam. Siwi benar-benar dikepung suara bayi. Siwi, saya curiga suara-suara itu adalah tangisan arwah bayi. Saya curiga ada begitu banyak bayi dibunuh. Jangan-jangan pembantaian tidak hanya menelan korban orang tua, tapi juga bayi-bayi. Siwi bergerak ke sekeliling panggung. Ia berjalan di antara hamparan-hamparan mayat, sampai kemudian ia terpekik kaget ketika di antara timbunan mayat ia menemukan puluhan bayi. Edan, ternyata dugaan saya tidak meleset. Mereka juga membantai bayi-bayi. Bayi-bayi pun dibunuh tanpa ampun.
Bayi-bayi pun dibantai secara rutin. Rupanya mereka tak ubah raksasa yang menemui nyawa bayi menjadi jamu yang direguk supaya bisa hidup abadi. Gila, langkah generasi sedang dimatikan. Generasi demi generasi dilenyapkan dari rahim zaman untuk diganti mesin-mesin yang hanya bisa patuh. Si mencoba mengubur puluhan mayat bayi itu dengan hikmat sambil menembang keperihan. Terkadang ia seperti menimang-nimang. Siwi menembang. Di bening matamu ku berkaca, mencari makna duka lara. Di tangismu ku dengar nyanyian, adakah itu nyanyian Tuhan? Hiduplah tidur anak hidup. Tidurlah, tidur anak kehidupan, tidurlah tidur dalam kedamaian. Sambil terus menembang, Siwi mengubur dan menancapkan bendera putih itu. Ia telah pernah menyadari betapa peluhnya mata menatap dari balik peluka. Sambil kemudian Siwi terkejut ketika puluhan orang bertopeng telah mengepung Siwi. Merayap mundur, orang-orang bertopeng terus mengepung. Ketika Siwi menyadari bahwa ia tidak punya kesempatan untuk meloloskan diri, ia lalu mencoba memberanikan diri untuk menghadapi puluhan orang bertopeng. Keberanian bangkit seperti keberanian orang yang sudah tak punya pilihan. Maka Siwi mencoba berdiri tegak meski tetap saja gemetar. Ia berusaha berkata tegas meski tetap saja cemas. Dia punya kegeramannya. Ia menggaung, Siwi, barangkali otakku terlalu beku untuk bisa mengurai silang bersangkutan persoalan dan selalu membuat begitu banyak orang takut. Atau barangkali aku terlalu gegabah untuk menjamah masalah yang mendadak tumpah ruah, atau barangkali aku terlalu nekat, terlalu berani untuk memasuki rimba persoalan yang mengiris ini. Akhirnya keputusan untuk bersaksi. Bukan karena aku ingin menjadi pahlawan, bukan sebab kepahlawanan itu rapuh dan kepahlawanan itu dari hari ke hari semakin merosot harganya. Aku bersaksi karena aku sekadar ingin menebus rasa bersalah dan rasa berdosa saya terhadap mayat-mayat yang sahabat saya. Sebab selama ini aku lebih banyak diam daripada bungkam. Ternyata tidak selamanya diam itu emas. Kenapa tragedi manusia yang jelas mengambang selalu dibuat ngambang? Kenapa orang yang sudah jelas bersalah justru dilindungi dan diberi ampunan? Kenapa orang-orang yang jelas menjadi korban justru dinistakan dan diberi hukuman? Aku jadi curiga, ada begitu banyak kepentingan sedang dipertahankan. Aku jadi curiga, ada begitu banyak nama yang hendak diselamatkan demi kehormatan yang dipaksakan, kehormatan yang dipatahkan dan diculangkan di antara nisan-nisan tak pernah bernama. Aku jadi curiga, ada begitu banyak fakta sedang ditenggelamkan. Aku jadi curiga banyak kisah nestapa hanya dijadikan cerita asik untuk dipidatokan. Aku jadi curiga terhadap segala curigaanku yang dibudidayakan untuk menciptakan ketakutan. Aku jadi curiga terhadap semua sandiwara yang dimainkan. Aku jadi curiga bahwa kecurigaanku pun selalu dicurigai. Aku jadi curiga, dan aku curiga selalu dihinggapi rasa kecurigaan. Mendadak ada jaringan besar turun merangkapi Siwi. Siwi berjuang keras untuk meloloskan dari jaringan itu. Ia berteriak-teriak, marah, dan terus bergulat mencoba meloloskan diri dari pelitan jaringan. Jaringan raksasa itu, tapi jaringan itu ternyata lebih kuat. Jaringan itu terlalu meringkus Siwi. Terus saja menjerat, meronta-ronta, mencoba dan membebaskan diri. Teringkatnya kian lama kian melemah. Tenaganya terkuras. Lantas, perlahan lemas. Lampu melahan meredup. Kemudian terdengar senyum suara teruji dipukuli. Seperti bagian awal. Tentang itu perlahan mengeras sampai panggung menggelap dan yang tersisa hanyalah cahaya yang bagai lembing perak menimpa. Kisi-kisi jeruji sementara tentang jeruji dipukuli masih sesekali terdengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.